Hai, gue mau bahas soal cara gue melakukan transmutasi energi atau mengubah energi dari negatif jadi positif, ya kan. Kalau misalnya lo cemas atau overthinker kayak gue, ya kan, gue seneng berpikir tuh gitu, banyak banget, langsung gitu. Seneng tuh gue, terlatih dari sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu gue udah kayak gitu, maksudnya udah kayak membiasakan diri berpikir tuh luas gitu kan, luas banyak dalam waktu yang lebih singkat gitu kan. Nah terus kan nggak semua pikiran kita tuh baik ya, nggak semuanya positif. Jadi nggak perasaan juga kayak gitu kan, nggak semuanya positif dan netral ya kan, ada negatifnya. Jadi kalau misalnya lo bisa, belajarlah untuk mengubah semua energi negatif ya yang lo terima saat itu. Misalnya lo pejamkan mata, terus lo bayangin kan lo kunang-kunang nih dalam gelembung yang bening ya, transparan, kunang-kunang kecil kan, bisa terbang tuh. Lo bayangin lo lagi di langit ya, langit yang gelap, terus di atas lo itu ada Allah ya kan, ada Tuhan. Terus lo ngadepnya ke Tuhan gitu kan, ya terserah jaraknya mau deket apa mau jauh gitu. Tapi lo bayangin, kalau gue kan tulisan Allah ya, gue bayangin tulisan Allah. Kadang juga gue ngebayangin sosoknya Allah gitu kan, secara fisik gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh menyamakan dengan manusia, dengan makhluk hidup. Tapi karena gue jauh lebih mudah dan nyaman dengan berimajinasi seperti itu, gue jadi merasa lebih dekat. Dan bener, ternyata emang begitu, bisa, nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa. Maksudnya kayak selama itu membuat kita semakin dekat sama Allah, ya udah nggak apa-apa ya kan. Kecuali kalau kita menganggap sesuatu itu ternyata bukan Allah gitu kan, ternyata itu, tapi kita mengallahkan dia gitu, itu yang nggak boleh. Nah, pada intinya adalah ketika mengubah energi negatif jadi positif, bayangin lo kumpulin semua di dalam ruang benak lo nih, kumpulin semuanya, pikiran negatif, perasaan negatif ya, pokoknya yang bikin lo gak nyaman, yang bikin lo sedih, yang bikin lo kalut, yang bikin lo ketakutan, yang bikin lo ragu-ragu, yang bikin lo kayak apa ya, pokoknya nggak bisa jadi diri sendiri gitu deh, nggak bebas. Nah, lo kumpulin semuanya, seret gitu kan, kumpulin tuh kayak dirangkum, energinya semua dikumpulin jadi satu. Terus pokoknya gitu, setiap ada perasaan atau pikiran negatif lo kayak gitu aja gitu kan, terserah lo mau kumpulin semuanya sekaligus atau mau satu-satu gitu kan, kalau lagi mau aja. Udah lo kumpulin, katakanlah lo genggam, terus lo kasih ke Allah, ya Allah, ini aku serahkan semua kepadamu gitu kan. Jadi supaya lo tuh kayak kunang-kunang baru, kayak kunang-kunang yang nggak ada beban lagi gitu kan. Nah, bayangin di belakangnya Allah itu ada kayak semacam apa sih, rel ya, rel yang berputar, oval ya, oval, dan di situ lo bisa ngelempar itunya, beban lo gitu. Lempar aja beban lo ke situ. Ya Allah nih, ya Allah, ya Allah, udah aku kasih nih, ya Allah, aku serahkan semuanya ke Allah nih gitu kan. Apapun perasaan, sedih, negatif, segala macam, marah ya kan, kesel, kasih ke Allah gitu lah. Nanti terserah lo, ya Allah tolong jauhkan itu semua dari aku, tolong bawa, katakanlah di samping kanan lo itu ada neraka ya kan, ada api neraka, ya Allah masukkanlah semua itu ke api neraka gitu. Kayak gitu, jadi enteng. Jadi kayak itu tuh awal-awal tuh agak sulit ya, maksudnya perlu butuh sehari untuk melatih, memprogram otak kita untuk bisa mengubah energi kayak gitu. Tapi ternyata makin lama makin cepat bisa. Ya Allah, nih ya Allah aku lempar, ya Allah aku lempar, udah cukup, ya Allah gini, makanya langsung ngadu gitu. Terus kalau misalnya bisa, oh ya, sama musik frekuensi itu sangat membantu sih, sangat membantu. Jadi kan itu ada yang khusus untuk depresi, untuk kecemasan ya kan, ada, lo cari aja, cari sendiri, riset sendiri, ada lah pasti. Gue sih ngandalin yang dari luar ya, kalau dari dalam gue nggak ngutak-ngatik, nggak tahu, nggak cari tahu juga gitu kan gitu. Itu terus ada juga tentang yang entitas buruk, jahat gitu kan, iblis gitu. Itu bisa diusir kalau emang ternyata dari bunyi-bunyian aja kita bisa mengusir makhluk itu gitu kan. Cuman kan karena gue orang pilihan Tuhan jadi efektif ya. Tapi kalau misalnya orang biasa, kayaknya sih emang gimana ya, lo coba aja dulu deh, coba dulu, siapa tahu ngebantu. Sehari 3 kali dengerin ya kan, rata-rata sih 10 menit ya, paling nggak setengah jam, 1 jam lah dalam sehari ya kan, pas mau tidur atau pas bangun tidur. Enakan sih pas mau tidur ya, jadi lo lebih relax gitu.
Ini yang selain doa-doa segala macam kan. Jadi ini energi, memprogram energi lo supaya jadi bersih lagi gitu kan. Minimal di pikiran lo dan di perasaan lo. Jadi ada perasaan nyaman gitu. Ya itulah ini contoh bagaimana cara mengubah energi negatif menjadi positif, baik dari pihak internal maupun dari eksternal ya. Mungkin ada yang kirim ilmu hitam juga ya kan, bikin mood kita jadi jelek, bikin kita merasa ketakutan dan lain-lain ya kan. Gitu. Itu emang ada sih. Emang ada yang kayak gitu-gitu yang apa sih? Chaos spell, terus come to me spell, terus apa magic gitu, banyak macam-macam ragamnya sampai death magic. Gue pengen nanya ke Allah ntar ya. Oh ya, jadi si sepupu gue ngirim sampai ke death magic. Dia saking bencinya sama gue, saking iri dan dengkinya sama gue ya, maklum lah. Dia kan ODGJ ya, punya gangguan jiwa, kemungkinan psikopat, sosiopat, dan punya BPD dan BD ya kan, bipolar disorder. Ya gimana ya, sampai kayak gitu, sampai ngirim sihir kematian gitu loh untuk gue. Ya kan, makanya Allah tuh tahu semuanya, tahu. Jadi kayak ya elah udah biasa, lama-lama kayak makan kacang, tau nggak, nerima serangan kayak gitu. Orang mungkin nggak ada yang percaya ya yang 3D ya, tapi kalau lo indigo dan empath lo pasti tahu lah kalau apa yang gue omongin ini ya emang terjadi, terbukti, dan nggak cuman gue yang ngalamin, banyak yang ngalamin. Lo nggak tahu aja kan, ya nggak banyak sebanyak seluruh dunia, nggak, cuman kan ya at least 55% dari seluruh penduduk dunia ya pernah ada yang nyoba paling nggak sekali kan, satu kali kirim ilmu hitam ke orang lain. Itu aja. Jadi pokoknya ada pikiran negatif, perasaan negatif, emosi negatif, langsung kasih ke Allah. Ya Allah, aku lempar ya, makasih ya Allah, makasih banyak, dikirim ke neraka aja ya Allah gitu kan. Udah, terserah atau mau diapain. Atau kadang ya kalau misalnya ketemu nih twin flame yang ternyata baik, sebenarnya dia sayang gitu kan, tapi dia masih belum healing. Nah, bilang ke dia, ke orang-orang kayak gitu, lo kalau misalnya mau ketemu sama gue lagi energinya, tolong bilang ke Tuhan ya, gue udah nggak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapi lo karena lo belum healing gitu kan. Bilang aja gitu ya, nanti dia ngerti kok. Kalau yang twin flame-nya baik dia ngerti, tapi kalau twin flame-nya jahat dia akan nyerang pakai ilmu hitam, pakai binding spell ya kan, supaya kita tuh tetap terikat sama dia, punya soul tie gitu kan, punya ikatan batin sama dia. Ih, heran gitu kan. Ya udah, intinya itu. Sejauh ini sih itu. Lo mungkin agak berpikirnya agak, ini apaan sih lo ngomongnya tinggi banget, kayak nggak jelas gitu, nggak ada wujudnya gitu kan. Tapi emang itulah yang kita tertarik untuk pelajari gitu. Orang-orang pilihan Tuhan menghadapinya hal-hal yang kayak gini, yang orang 3D tuh kayak apaan sih gitu kan, gak jelas gitu. Ya makanya itulah, ini dibutuhkan kecerdasan spiritual, mau nggak mau ya. Yang penting kita mau belajar, udah itu aja, dan menyerahkan semuanya ke Allah sebisa mungkin ya. Oke, itu aja. Selamat mentransmutasi energi pikiran dan perasaan lo yang negatif menjadi positif. Serahkan semuanya ke Allah. Makasih ya, ke Tuhan. Makasih.